Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati. Hari ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga di edisi Rabu 18 Desember 2024. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan dan kita siap berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Engkau Tuhan kami yang senantiasa menuntun dan menyertai memberkati kami semua. Di saat ini kami hendak sujud menyembah memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman, yang mana juga firman itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat b hingga ayatnya yang kelima. Firman ditulis demikian. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkannya dengan tema umat Allah yang bangkit dan menang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Musuh dapat datang dari mana saja dalam sebuah peperangan, entahkah dari luar atau bahkan dari dalam. Istilah-istilah seperti musuh dalam selimut atau ciuman pengkhianatan menunjukkan besarnya dampak dari musuh yang datang dari dalam. Musuh dari dalam biasanya dia yang telah dikenal dan dipercayai, seseorang yang dapat diidentifikasi. Namun demikian musuh dari luar yang notabene-nya tidak sepenuhnya dikenal dan dapat diidentifikasi, dapat menghadirkan kekuatan dan kengerian yang sangat besar. Musuh inilah yang disebut kekuatan asing. Asyur dan Babel kemudian adalah kekuatan-kekuatan asing yang telah terdengar oleh umat Allah sementara berperang untuk menguasai dunia. Desas-desus tentang kengerian yang dibawa oleh kekuatan-kekuatan asing itu telah mendatangkan ketakutan besar pada umat Allah. Kekejaman tentara Asyur adalah sesuatu yang telah menyebar di mana-mana. Tentara ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, bahkan perempuan yang mengandung sekalipun menjadi sasaran kekejian mereka. Nah, dalam Mika 4 ayat 14 mengatakan, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan togat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Nah, saudara, kalimat ini sangat mungkin menggambarkan pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib terhadap Yerusalem di zaman pemerintahan Hizkia, yang telah mendatangkan tekanan besar terhadap umat Allah. Walaupun Yehuda terlepas dari serangan Sanherib ini, namun kerajaan Israel Utara yang berpusat di Samaria harus tunduk pada penaklukan Asyur ini. Beberapa waktu sesudahnya, kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem pun pada akhirnya tunduk pada penaklukan kerajaan Babel. Nah, umat Allah mengalami kekalahan oleh kekuatan-kekuatan asing yang menyerang mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam situasi inilah janji Tuhan Allah diberikan kepada umatnya. Mesias yang datang akan membalikan keadaan ini. Kedamaian dan keamanan menandai pemerintahan Mesias yang akan mengalahkan kekuatan-kekuatan asing yang menindas umatnya. Mesias dalam tanda petik akan melepaskan kita, kata Nabi Mika. Asyur dan secara khusus Babel yang disebut negeri Nimrod akan dikalahkan oleh 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia.
Nubuat ini menunjukkan bahwa Mesias akan mengalahkan musuh itu melalui umatnya. Penggunaan kata ganti orang pertama jamak kita menunjukkan bahwa bahkan Nabi Mika mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari komunitas umat Allah yang tidak terkalahkan ini. Umat Allah akan bangkit dan menang. Nah, karena itu sebagai keluarga Kristen kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebagaimana kata dari Rasul Paulus, kemenangan itu terutama kemenangan atas dosa yang menjadi mungkin oleh karena Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna bagi kita. Dan karena itu kita bersyukur karena kasih setia sudah senantiasa menjadi bagian milik kita di dalam Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih setia dan anugerah-Mu bagi kami. Kami tahu bahwa hari-hari kehidupan kami dipenuhi dengan berbagai berkat, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai tantangan dan pergumulan kesulitan hidup. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu menaungi kami. Tuhan ada di pihak kami, memberikan kemenangan bagi kami. Terlebih kami sangat bersyukur bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah diselamatkan, kami telah dimenangkan dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berdoa senantiasa kiranya kehidupan kami terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, bagi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami, terus ada dalam penyertaan Tuhan. Jemaat umat-Mu diberkati oleh Tuhan, termasuk Jemaat Maranatha Selatan, ada terus dalam pemberkatan penyertaan Tuhan, termasuk umat yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Memberkati pula pemimpin bangsa dan negara kami, anugerahkan hikmat agar mereka dapat mampu mengerjakan tugas tanggung jawab yang diamanatkan kepada mereka untuk menghadirkan damai dan sejahtera, menghadirkan shalom di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga pemimpin gereja kami, baik di jemaat Maranatha Selatan, wilayah, bahkan tingkat sinode, biarlah Tuhan akan menyertai mereka semua, hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, para pendeta, dalam mana mereka melaksanakan tugas panggilan pelayanan seturut kehendak Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bergumul dengan berbagai hal, dikuatkan iman menghadapi pergumulan. Kami ada dalam sukacita, biarlah sukacita terus terarah di dalam Tuhan. Berkati Komisi Multimedia Jemaat Maranatha Selatan dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka. Kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.